Baik teman-teman, mari kita lanjutkan untuk materi TOEFL kita. Dan hari ini kita ada di chapter 6. Dan di bab ke-6 ini nanti kita akan belajar bab baru ya, namanya phrasing. Kalau sebelumnya kita sudah selesai dengan sentencing atau seputar kalimat. Nah, hari ini kita akan eh, menyelam lebih dalam lagi ke dalam kalimat, yaitu bagian-bagian kecil di dalam kalimat. Namanya adalah frase. Nah, jadi di bagian kalimat, misalnya subjek ya, teman-teman contohnya aja. Nah, subjek kan dibuatnya dari kata benda ya kan? Nah, kata benda di subjek, misalnya kata cat misalnya teman-teman. Itu bisa dipanjang-panjangkan itu bisa ya. Nah, yang memanjangkan kata benda contohnya biasanya ya di subjek itu biasanya adalah kata sifat. Misalnya kepemilikan itu juga kata sifat teman-teman namanya possessive adjective. Jadinya my cat. Nah, tapi tetap subjeknya intinya adalah di kata benda itu. Gitu ya. Misalnya lagi selain ditambahin my ditambahin lagi warnanya misalnya my black cat jadi kucing hitam saya gitu ya. Jadi subjeknya yang awalnya cuma kata benda cat aja itu ditambah-tambahi dengan kata sifat dan akhirnya kelihatannya jadi panjang. Nah, itulah yang disebut dengan frase. Jadi frase itu adalah gabungan kata minimal ada dua ya, teman-teman. Jadi lebih dari dua nggak apa-apa, tapi minimal ada dua. Jadi intinya gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Oke, dan nanti yang di dalam gabungan kata itu ada satu yang dijelaskan sebagai inti atau headnya, kepalanya, teman-teman. Nah, kalau di subjek contohnya yang kepalanya adalah pasti kata benda, gitu ya. Nah, nanti yang menjelaskan itu ada berapapun tidak masalah, tapi yang dijelaskan harus ada satu. Nah, kenapa kok cuman ada satu ya? Karena memang yang bisa jadi posisinya kemarin kan kita sudah belajar tentang kalimat itu subjek dibuatnya dari kata benda atau noun gitu ya. Dan ketika dia sudah panjang seperti ini itu namanya adalah frase. Makanya nyebutnya adalah noun phrase karena kepala atau intinya itu adalah kata benda seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan frase. Nah, di bab frase yang pertama ini kita akan belajar mengenai penggunaan adjektif atau kata sifat, ya. Nah, seperti namanya, Berarti adjektif. tadi ya, Sir ya. Subjeknya jadi dua ya, pronoun sama noun. Kalau pronoun sama noun nggak bisa, Mister. Ya, jadi pronoun itu nggak ada, pronoun phrase itu nggak ada, teman-teman. Kalau noun phrase ada, tapi pronoun phrase itu nggak ada. Karena kita nggak bisa bilang my he itu nggak bisa, teman-teman ya. Eh, my she itu nggak bisa. The she itu nggak bisa. Oke, jadi yang bisa itu hanya kata benda saja. Nah, kata benda itu sebagai kepalanya atau intinya. Nah, inti ini bisa dijelas-jelaskan ada berapapun tidak masalah. Seperti itu. Nah, apakah subjeknya ada dua? Jawabannya tidak. Jawabannya tetap satu, cuman dia punya penjelas seperti itu. Punya yang bikin agak panjang penjelas. Misalnya tadi ya saya bilang kucing. Kucing kan kata benda, teman-teman. Nah, dia biasanya diletakkan di subjek. Misalnya kucing itu mengeong. Nah, cat, meows. Nah, subjeknya cat, predikatnya meows. Nah, cat itu tapi bisa dipanjang-panjangin tadi, teman-teman. Misalnya, kucing hitam saya mengeong. My black cat meows. Nah, subjeknya yang mana? Subjeknya ya my black cat itu cuma satu itu. Nah, di dalam satu kesatuan yang panjang itu memiliki namanya head sama modifier yang dijelaskan sama yang menjelaskan. Yang dijelaskan pasti jumlahnya cuma satu. Tapi yang menjelaskan ada berapapun tidak masalah. Seperti itu. Jadi yang menjelaskan tidak dihitung subjek ya, hanya nambahin saja, teman-teman. Seperti itu. Itu ya. Ntar Kalau saya mute misal dulu. Sorry. Gimana? Silahkan, Mister. kalau misalnya her cat gitu, berarti itu Itu ke tetap satu ya kan kucingnya dia. Dia kan sebagai pelengkap berarti nggih. misalkan nih, saya bilang gini, Mister. Kucingnya dia memakan pindang, katakanlah memakan ikan. Nah, yang memakan ikan itu dia atau kucing? Kucingnya dia. Lah ya, maksudnya Ya, kucing, informasi. kucing. Wujudnya kan kucingnya kan. Nah, dianya Ya. itu cuma kepemilikan saja menjelaskan kucingnya itu punya siapa. Nah, kepemilikan itu namanya adalah possessive adjective. Nanti kita bahas juga. Jadi kata sifat yang menunjukkan kepemilikan bendanya itu punya siapa, seperti itu. Jadi itu nggak bisa dihitung kata sifat jadi subjek nggak bisa. Itu hanya menjelaskan saja kata bendanya, seperti itu. Oke, oke. Oke, nah, sebentar saya mute dulu ya, teman-teman. Saya tadi kaget pertama ada suara terus saya kira bocor. Mohon maaf ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh raise hand. Nah, saya ulangi teman-teman. Jadi kata sifat
Di dalam kalimat itu fungsinya cuman satu seperti namanya. Kata sifat fungsinya yaitu mensifati benda. Ya, saya ulang lagi, fungsinya kata sifat di dalam kalimat cuma satu, mensifati benda. Gitu ya. Nah, tempatnya di dalam kalimat di mana? Yang pertama, dia bisa berdiri sendiri walaupun jenisnya adjektif ini ada tiga ya, teman-teman. Nanti kita bahas. Cuman ada jenis adjektif itu yang tempatnya boleh di setelahnya predikat, lebih tepatnya to be. Misalnya is, setelahnya dikasih beautiful. Contohnya, Rita is beautiful. Nah, beautiful itu kata sifat, teman-teman. Dia bisa berdiri sendiri di setelahnya to be. Itu kalau di fungsinya sebagai apa? Namanya komplement atau pelengkap. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya keterangan gitu, teman-teman. Padahal dia bukan kelas kata keterangan ya, itu kata sifat. Gitu ya. Cuman di Indonesia kan kita subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi bukan subjek, bukan predikat, bukan objek, itu keterangan. Padahal kalau dalam bahasa Inggris itu namanya adalah complement, kalau di Indonesia kan langsung itu pelengkap, tapi kalau kita sambungkan dengan pelajaran bahasa Indonesia kita dulu ya, teman-teman, itu adalah keterangan seperti itu. Tapi kelas katanya kata sifat, gitu ya. Nah, tapi kata sifat itu juga bisa nempel dengan benda yang dijelaskan, teman-teman. Misal bendanya tadi cat di subjek ya, itu ditempeli sama kata sifat boleh. Ya, misalnya ada kata benda setelahnya to be, nggak apa-apa. Di sebelumnya kata benda ini ada kata sifat, nggak masalah. Contohnya, Rita is a beautiful girl. Nah, girl itu kata benda, teman-teman ya. Dijelaskan oleh kata sifat beautiful. Jadi dimanapun ada kata benda itu boleh ada kata sifat sebelumnya. Ya, jadi kata sifat itu ketika nempel dengan benda yang dijelaskan, itu tempatnya selalu kata sifatnya dulu, baru kata benda, baru noun, teman-teman. Nah, ini berkebalikan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kita balik, kata bendanya dulu, baru kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata sifat dulu baru kata benda. Dulu kalau kita belajar bahasa Indonesia, nggak tahu ya teman-teman sama apa enggak, tapi dulu waktu kita belajar bahasa Indonesia mungkin teman-teman pernah mendengar kalau dalam bahasa Indonesia kita tuh bilangnya diterangkan, menerangkan. Jadi yang diterangkan dulu atau yang dijelaskan dulu, kata bendanya dulu. Ya kan? Baru yang menerangkan atau modifiernya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Ya, jadi yang menjelaskan dulu atau yang menerangkan dulu baru yang diterangkan. Gitu ya, teman-teman. Ini untuk noun phrase. Jadi kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat. Contohnya gini, kita mau bilang gadis yang cantik. Gadis kan kata benda, teman-teman. Dijelaskan oleh kata sifat yang cantik. Itu kan kata sifat, mensifati kata benda gadisnya itu. Ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita mau bilang gadis yang cantik itu dibalik. Yang cantiknya dulu. Jadinya beautiful, beautiful, kemudian baru gadisnya. Beautiful girl. Sorry, kebalik teman-teman. Beautiful girl. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi, sekali lagi dalam bahasa Inggris ketika ada kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan, kata sifat dulu kan baru kata benda. Seperti itu. Nah, kata sifat sendiri atau adjektif itu dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada namanya determiner, kemudian ada deskriptif atau epitet, dan yang ketiga ada noun adjunct. Ya, nah eh, kita bahas langsung aja satu persatu, teman-teman. Kita mulai dulu dari yang determiner, yaitu kata sifat yang paling awal muncul, paling keluarnya itu paling awal, paling depan, teman-teman. Nah, determiner ini adalah jenis kata sifat yang tidak bisa berdiri tanpa kata benda setelahnya. Jadi setelahnya wajib ada kata bendanya, teman-teman. Contoh determiner itu misalnya kata the, yang paling gampang ya, kata the. Teman-teman nggak bisa naruh the di satu posisi kalimat, nggak bisa. Misalnya di subjek atau di objek itu nggak bisa, teman-teman. Kita nggak bisa hanya bilang the is my friend. Nah, the apa? Harus dilanjutkan. Misalnya, the farmer is my friend. Jadi, petani itu adalah teman saya. Misalnya, the teacher is Mr. P. Nah, jadi setelahnya the ada kata benda teacher, ada farmer itu kan kata benda. Gitu ya, the cat is mine. Kucing itu punya saya. Nah, the cat itu adalah sorry, the-nya itu adalah menjelaskan kata benda cat. Nah, determiner itu jenis kata sifat yang tidak bisa tanpa kata benda. Jadi harus ada bendanya. Contohnya the itu, teman-teman. Kemudian berikutnya, determiner ini beberapa ya, itu beberapa bentuknya atau sebagian besar bentuknya itu menentukan kata bendanya nanti harus bagaimana. Apakah benda itu harus tunggal, apakah harus jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Karena kata benda itu terbagi menjadi tiga,
kategori, teman-teman. Sebenarnya dua ya, tapi yang satu bisa dibagi dua lagi. Jadi pembagian kata benda itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah dia bisa dihitung atau countable gitu ya. Contohnya buku, orang, murid, guru itu semuanya bisa dihitung karena kita bisa kasih satu, dua, tiga dan seterusnya. Tapi ada juga kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya air, udara, informasi, uang, darah, pasir dan lain-lain. Itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk benda yang bisa dihitung tadi, yang sebelumnya tadi ya, itu terbagi lagi menjadi dua. Jadi tunggal sama jamak. Jadi kalau bisa dihitung bisa tunggal, bisa jamak. Jadi benda itu terbagi sebenarnya dua, tapi yang satu jadi dua lagi. Ya, jadi tiga akhirnya. Nah, otomatis teman-teman nanti harus di sini mengenali itu ya. Beberapa jenis determiner itu menentukan bentuk kata benda setelahnya. Oke, ada yang harus diikuti tunggal, ada yang harus diikuti jamak, dan harus ada yang diikuti eh, yang tidak bisa dihitung seperti itu. Nah, untuk determiner sendiri yang barusan saya jelaskan tadi ya, itu nanti terbagi menjadi enam jenis teman-teman dan ini sudah saya urutkan gitu ya. Yang pertama kita punya artikel dulu. Jadi artikel itu adalah jenis kata sifat lebih tepatnya dari keluarga yang determiner yang menentukan apakah benda yang kita maksud itu jelas atau tidak. Orang yang kita ajak ngobrol itu tahu nggak bendanya yang mana. Contoh nih teman-teman, misal saya bilang ke teman-teman nih, saya punya seekor kucing. Nah, kalau saya bilang saya punya seekor kucing, pasti teman-teman nggak tahu kucing yang mana. Di antara seluruh kucing di bumi ini, yang saya maksud kucingnya saya itu yang mana pun pasti teman-teman nggak tahu. Bisa aja kucing A, kucing B, kucing C sampai kucing di seluruh dunia ini. Intinya hanya salah satu saja. Nah, kalau bendanya nggak jelas, orang yang kita ajak ngomong nggak tahu, kita pakainya atau an. Sedangkan kalau misalnya bendanya jelas, orang yang kita ajak ngomong itu sudah tahu bendanya yang mana, kita pakainya the. Gitu ya. Nah, contohnya benda yang sudah jelas itu misalnya nih saya bilang ke teman-teman, aduh mataharinya panas banget. Nah, pasti teman-teman tahu matahari yang mana yang saya maksud. Karena matahari hanya diciptakan satu, teman-teman. Ya kan? Jadi kalau saya bilang mataharinya panas banget, pasti teman-teman tahu matahari yang dimaksud yang mana. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sama en, saya ulang lagi ya. Artinya sebuah, seorang, seekor dan lain-lain, benda setelahnya wajib tunggal. Gitu ya. Artinya sebuah kan satu, teman-teman. Seorang kan satu. Gitu ya. Jadi benda setelahnya wajib tunggal dan hanya bisa tunggal. Nggak, kalau misalkan ada kata benda yang tidak bisa dihitung nggak boleh pakai e samaan. Itu ya, teman-teman. Nah, terus bedanya e samaan apa? Bedanya adalah kata setelahnya pas. Nah, nanti setelahnya pas itu kan pasti ada kata lagi, teman-teman. Ya, nah kata setelahnya itu diawali oleh bunyi apa? Misalkan bunyinya itu adalah konsonan. Konsonan itu selain a, i, u, e, o. Contohnya buku itu book. Awalnya b, teman-teman, b gitu ya. Misalnya lagi adalah pencil. Pensil itu ya. Itu kan diawali oleh p. Nah, itu jadi selain a, i, u, e, o itu pakainya e. A pencil, a book, a door, a house. Sebuah rumah, sebuah pintu, sebuah pensil dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya benda yang dijelaskan atau kata setelahnya itu adalah vokal a, i, u, e, o, contohnya apple, contohnya jeruk gitu kan. An apple. Jadi sebuah apel itu an apple. Sebuah jeruk an orange. Seperti itu. Seekor semut an ant. 1 jam. Jam itu kan tulisannya hour, teman-teman. H-O-U-R. Tapi hanya nggak dibaca ya. Bacanya hour. Awalannya A. Pakainya an berarti. Jadinya an hour. Seperti itu. Jadi diingat-ingat bunyinya atau bacanya. Bukan tulisannya. Itu ya, karena bahasa Inggris itu tulisan dan bacaan kadang beda, teman-teman. Dan yang terakhir ada the. Kalau the ini benda setelahnya bebas. Boleh yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Boleh tunggal, boleh jamak. Jadi the ini bebas, teman-teman. Tidak ada ketentuan harus diikuti benda yang mana. Seperti itu. Nah, kemudian setelah artikel kita punya demonstratif adjektif ya. Nah, demonstratif adjektif itu adalah jenis kata sifat atau adjektif untuk menunjukkan apakah bendanya itu jauh atau dekat dari kita. Nah, sederhananya atau gampangnya itu caranya kita bilang ini atau itu, teman-teman. Ya, kalau saya bilang mobil itu, berarti mobilnya jauh dari saya. Ya, kalau saya bilangnya mobil ini, berarti mobilnya dekat dari saya sebagai yang ngomong gitu ya. Nah, itu namanya demonstratif, teman-teman. Nah, demonstratif itu
Caranya bilang itu kita ada dua, yaitu that atau those. Caranya bilang ini juga ada dua. Kita bisa pakai this atau these. Nah, that itu benda setelahnya wajib tunggal ataupun yang tidak bisa dihitung. Jadi boleh tunggal ataupun yang tidak bisa dihitung. Sedangkan those itu caranya bilang itu untuk benda jamak. Nah, kalau this itu caranya bilang ini ketika benda setelahnya itu tidak bisa dihitung atau tunggal sama kayak that, teman-teman. Cuma beda arti aja gitu ya. Nah, kalau these itu sama kayak those. Benda setelahnya wajib jamak ya. Seperti itu. Misalnya nih, saya mau bilang buku itu. Bahasa Inggrisnya adalah that book. Buku-buku itu berarti bukunya banyak ya. Those books. Buku ini, this book. Buku-buku ini, these books. Seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya kita punya possessive adjective atau kepemilikan. Oke, jadi dia kata sifat yang menunjukkan bendanya itu miliknya siapa, teman-teman. Nah, untuk possessive adjective ini contohnya yang sering keluar di TOEFL ya, itu ada his. Punyanya, ketika nyanya itu maksudnya laki-laki. Contohnya nih, rumahnya, his house. Nah, yang punya itu cowok, teman-teman ya. Jadi his house. Misalnya yang punya cewek ya, kita bilangnya her house, rumahnya. Kemudian misalnya yang punya itu kita nggak tahu cewek cowok, misalnya kucing teman-teman yang punya ya, dan cuma satu, kita bilangnya its house. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang punya itu banyak, itu kita bilangnya their house. Gitu ya, teman-teman. Atau kalau teman-teman menemukan ada others tanda petik S ditutup dengan tanda petik S gitu ya, itu juga kepemilikan artinya yang lain-lain. Dan yang terakhir ada kata benda yang ditambahi dengan tanda petik S. Nah, teman-teman kalau di soal structure TOEFL menemukan tanda ini, tanda petik S nempel dengan kata benda sebelumnya, itu sudah pasti kepemilikan. Ya, tidak mungkin ada singkatan di soal structure TOEFL. Misalnya, teman-teman nggak akan pernah menemukan kata ini di soal structure TOEFL. Teman-teman nggak akan pernah menemukan ini, ya, karena ini adalah singkatan dari it is biasanya, teman-teman. Jadi it is. Sedangkan di soal structure TOEFL tidak boleh ada yang disingkat. Ya, jadi teman-teman nggak akan pernah menemukan singkatan-singkatan seperti ini. Makanya kalau menemukan tanda petik S itu sudah dipastikan kepemilikan. Itu ya, posesif seperti itu, teman-teman. Nah, possessive adjective ini benda setelahnya bebas ya, berbeda dengan yang dua sebelumnya tadi ya. Ada ketentuannya kalau yang possessive adjective ini bebas, teman-teman. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu tadi adalah ketiga determiner yang pertama yang mana teman-teman harus pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Saya ulangi lagi, teman-teman. Untuk jenis determiner 3 yang pertama ini, teman-teman hanya bisa pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Gitu ya. Misalnya ada kata benda buku, book. Kalau teman-teman sudah pakai maka nggak boleh lagi pakai demonstratif, nggak boleh lagi pakai posesif. Nggak bisa kita bilang this book, itu nggak bisa teman-teman. Atau my book atau my a book, itu nggak bisa. Salah satu aja, a book atau my book. Atau that book misalnya, seperti itu. Jadi salah satu saja. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman pilih salah satu dari tiga determiner yang pertama, boleh lanjut ke determiner berikutnya. Yaitu kita punya ordinal number atau order, teman-teman. Jadi angka yang menunjukkan bendanya itu urutan yang keberapa, seperti itu. Nah, ordinal number ini mirip kayak posesif tadi ya, yang mana benda setelahnya itu bebas, teman-teman. Tidak ada ketentuan apakah tunggal, apakah jamak, apakah yang tidak bisa dihitung, itu nggak ada. Jadi mirip kayak posesif, dia bebas, teman-teman. Nah, contohnya ordinal adalah ada first, ada second, ada third, ada earliest, ada next, ada last, dan seterusnya. Itu ya, teman-teman. Misalnya kita mau bilang mobil pertamaku, my first car. Itu ya. Contohnya lagi adalah eh, anak-anak kucing keduaku misalnya, my second kittens. Misalnya seperti itu. Jadi boleh diikuti benda yang tunggal, boleh juga jamak ataupun yang tidak bisa dihitung. Ya. Nah, kalau yang benda tidak bisa dihitung itu biasanya pakainya yang nggak jelas seperti ini. Misalnya air terakhirku, my last water. Misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, itu namanya ordinal ya. Jadi angka yang menunjukkan urutan. Nah, kemudian berikutnya ada cardinal number. Jadi angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah, di sini teman-teman harus
Fokus karena di error analysis nanti materi kita hari ke-9 ya, nyambungnya nanti di sini teman-teman. Jadi sering sekali di struktur bagian kedua ya, kardinal ini nanti akan menjadi petunjuk teman-teman. Oke, menentukan apakah bendanya itu tunggal atau jamak. Seperti itu. Jadi cardinal number ini angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Otomatis kata bendanya nanti ngikut dengan ini, teman-teman. Ya. Contohnya cardinal kita punya one artinya satu, maka benda setelahnya wajib benda tunggal yang bisa dihitung. Ya, teman-teman. Nah, berikutnya ada no. No itu sama kayak zero, tak ada, tak satu pun. Oke, nah kalau no ini bebas, teman-teman. Boleh benda yang tidak bisa dihitung ataupun yang bisa dihitung. Kalaupun bisa dihitung boleh tunggal, boleh jamak seperti itu. Kemudian berikutnya ada two artinya dua, maka setelahnya wajib jamak ya. Both itu artinya keduanya. Nah, ini boleh dibagi, teman-teman. Teman-teman boleh sebutkan satu-satu. Misalnya both A and B itu bisa atau dijadikan satu. A sama B itu dijadikan satu. Misalnya both students. Jadi artinya kedua mahasiswa tadi atau kedua mahasiswa itu seperti itu. Both people, dua orang itu kalau diartikan seperti itu. Berikutnya ada all artinya semua atau seluruhnya, teman-teman. Nah, all ini boleh diikuti benda yang bisa dihitung, harus jamak ya. Atau benda yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dijamakkan. Kemudian berikutnya ada most, sama kayak all, teman-teman. Most ini artinya hampir semua atau sebagian besar. Gitu ya. Kalau benda setelahnya bisa dihitung harus dijamakkan. Kalau tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Karena nggak bisa benda yang tidak bisa dihitung dipaksa jamak nggak bisa, teman-teman. Nanti beda arti. Seperti itu. Berikutnya kita punya a number of sama an amount of, artinya sama-sama sejumlah, teman-teman, cuman beda penggunaan ya. A number of ini benda setelahnya khusus untuk benda yang bisa dihitung saja dan harus jamak karena artinya sejumlah. A number of people, sejumlah orang. A number of students, sejumlah mahasiswa misalnya. A number of teachers, sejumlah guru misalnya seperti itu dan lain-lain. Sedangkan kalau an amount of, benda setelahnya khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung. Otomatis nggak bisa jamak, teman-teman. Ya, benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan. Kemudian berikutnya ada few sama a few. Ini beda arti ya, walaupun hanya beda satu kata, tapi beda arti, teman-teman. Few itu artinya sedikit atau kurang gitu ya. Kalau a few artinya beberapa atau cukup. Sedangkan little sama a little itu juga sama, teman-teman. Little itu sedikit, a little itu beberapa. Nah, bedanya a few sama little a little. Kalau few a few itu untuk benda yang bisa dihitung saja. Jadi setelahnya wajib jamak ya. Sedangkan little a little itu khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Seperti itu. Dan masih banyak lagi, ini hanya contoh saja. Dan nanti pasti teman-teman akan memperkaya contoh-contoh ini lewat latihan-latihan seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk keluarganya determiner kita punya miscellaneous. Itu caranya kita bilang yang lain-lain, teman-teman. Nah, untuk bilang yang lainnya atau yang lain-lain itu ada tiga cara. Teman-teman bisa pakai other, bisa pakai another, juga bisa pakai the other. Ini artinya sama-sama yang lain, tapi beda penggunaan. Yang pertama kita pakai other dulu. Jadi other itu khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung. Atau kalau bisa dihitung wajib teman-teman jamakkan. Gitu ya. Jadi pilihannya cuma dua. Tidak bisa dihitung atau kalau bisa dihitung harus jamak. Kemudian kalau another itu kan ada kata n-nya, teman-teman. Ini petunjuknya teman-teman. Jadi another itu benda setelahnya wajib tunggal. Ya, hanya bisa yang bisa dihitung dan harus tunggal, teman-teman, karena ada n-nya di situ. Nah, kemudian yang terakhir ada the other. Nah, ada kata the-nya. Nah, sama kayak artikel yang the tadi, teman-teman. Benda setelahnya bebas. Boleh tunggal, boleh jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, an sama the itu adalah keluarga dari artikel ya, yang mana tadi kita hanya boleh pilih salah satu saja di antara tiga jenis artikel pertama. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan keluarganya tiga artikel pertama ini ya, otomatis nanti an sama the-nya harus teman-teman hilangkan. Misalnya ada kepemilikan my, kita nggak bisa bilang my another kid misalnya, anakku yang lain. Itu nggak bisa, my another nggak bisa teman-teman. My the other kid misalnya, itu juga nggak bisa. Ya, jadi salah satu saja. Jadi kalau sudah pakai my, an harus hilang, the atau juga harus hilang. Jadi nanti my other tapi diikuti tunggal.
Kenapa? Karena sebelumnya ada my tadi. Jadi kalau teman-teman menemukan other kok ada tunggal setelahnya, cek dulu sebelumnya ada apa. Siapa tahu itu salah satu dari tiga determiner awal ini tadi. Yang mana aturannya hanya bisa pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada my-nya ya harus pakai yang ini, aturan awal ini teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah keluarga determiner dan penggunaan masing-masingnya. Dan ini juga sudah saya urutkan. Gitu ya, teman-teman. Seperti apa perbedaan penggunaan others dan other? Itu beda makna saja. Others itu kepemilikan ya, nanti artinya nya yang lain. Contohnya gini, teman-teman. Kita bilang others rights. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan nanti haknya orang-orang yang lain. Gitu ya. Sedangkan kalau kita bilang other rights, jadi hak yang lain seperti itu. Jadi hak lainnya. Jadi misalkan kita punya dua, sorry kalau dua nggak bisa pakai other teman-teman. Misalnya kita punya banyak buku lah, katakanlah 50 teman-teman. Kita mau bilang satu buku sudah diambil Mister P. Nah saya mau ngambil dua yang lain. Jadi kan ada sisanya berarti 49. Nah teman-teman mau salah satu dari teman-teman pengen ngambil dua di antara 49 itu. Dan itu kan nggak kita nggak tahu ya dua yang mana yang diambil kan ada banyak sekali. Nah, maka kita bilangnya other two atau other two books atau sorry, kebalik teman-teman, two other books seperti itu. Jadi two-nya dulu, two other books seperti itu. I want to take two other books, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi other itu artinya buku-buku yang lain. Kalau others books ya, bukunya orang-orang yang lain. Jadi beda arti, teman-teman. Seperti itu. Kemudian Kak izin bertanya kapan kita pakai that atau this pada kalimat. Beda arti. That itu artinya itu, this artinya ini ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan benda yang diikuti sama. That itu benda setelahnya kalau bisa dihitung harus tunggal ya. Kalau tidak bisa dihitung ya jangan dijam hanya bisa boleh juga. Maksudnya boleh yang tidak bisa dihitung ataupun yang bisa dihitung. Kalau bisa dihitung harus tunggal seperti itu. Kemudian bedanya others possessive dengan other yang tadi barusan ya yang ditanyakan oleh Mr. Jufri tadi teman-teman beda arti teman-teman. Kepemilikan itu artinya nya. Nah others itu artinya nyanya orang-orang yang lain. Misalnya nih punya kita warnanya merah. Nah bukunya orang-orang yang lain jadi yang punya bukan kita gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kita Nah, tapi kalau misalkan kita bilang buku saya yang ini warnanya merah, buku saya yang lain itu kan miliknya sama, miliknya saya. Nah, tapi kalau others ada S terus tanda petiknya, itu miliknya orang yang beda. Jadi yang punya itu beda. Seperti itu, beda arti, teman-teman. Apa dilihat dari tanda petik? Kalau dari bentuknya pasti beda ya, dari tanda petik juga bisa, tapi beda arti. Kalau dari wujudnya kan sudah pasti beda ya teman-teman dengan fisiknya atau dilihat aja sudah beda gitu. Jadi memang tanda petiknya apakah beda ya beda seperti itu. Tapi dari arti pun juga beda ya. Posesif itu artinya kepemilikan, punyanya siapa. Sedangkan other itu cuman caranya kita bilang yang lain seperti itu. Boleh nggak sir others other? Boleh teman-teman. Boleh misalkan others other rights. Jadi hak-hak orang-orang yang lain. Jadi hak-hak yang lain punyanya orang-orang yang lain kan jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Secara makna tetap tetap nyambung teman-teman. Tetap boleh seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mr. Jeffrey dan apakah other bisa berada di akhir kalimat tanpa ada noun lagi? Nah kalau yang other saja itu tidak bisa teman-teman. Tapi kalau others bisa ya. Itu adalah kata ganti. Another bisa, the other bisa. Tapi kalau other saja tidak bisa, teman-teman. Other titik itu nggak bisa. Tapi kalau others ada S-nya itu bisa. Itu kata ganti ya, teman-teman. Beda. Kalau other saja itu kata sifat. Oke. Jadi gini, atau saya tulis saja supaya teman-teman tidak mengkonsep-konsep aja gitu ya, nggak membayang-bayangkannya. Other itu kelas katanya cuman kata sifat saja, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya others ini ya, itu punya kelas kata ganti saja. Kalau others ini kata ganti aja, teman-teman ya. Hanya bisa sebagai subjek atau objek. Nggak boleh setelahnya ditambahi kata benda. Nah, tapi kalau yang ini others ada tanda petik S-nya. Nah, itu baru boleh diikuti kata benda ataupun berdiri sendiri.
Ini kepemilikan teman-teman ya. Artinya punyanya yang lain-lain. Ya, kalau yang atas itu yang lain-lain aja atau orang-orang lain aja. Kalau others itu punyanya yang lain-lain. Punyanya orang lain lah seperti itu. Punyanya orang-orang lah seperti itu. Gitu ya. Dan others ini kalau yang ada tanda petiknya itu kelas katanya ada dua. Jadi bisa bisa pronoun, bisa adjective. Ya, kalau dia possessive adjective setelahnya diikuti kata benda, tapi kalau possessive pronoun setelahnya langsung dikasih titik nggak apa-apa. Seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi intinya others boleh dikasih titik nggak masalah. Berarti itu pronoun ya, bukan kata sifat teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada juga the other. The other itu sebentar. Mungkin saya tulis lagi teman-teman. Jadi ini cuman kata sifat. Other itu cuman kata sifat saja. Jadi setelahnya wajib diikuti kata benda. Dia dari keluarganya determiner teman-teman. Gitu ya. Kalau others ini adalah kata ganti atau pronoun. Fungsinya ya sebagai subjek atau objek. Beda dengan kata sifat, ini beda pembahasan ya, teman-teman. Nah, kalau others ada tanda petik S-nya, nah ini ada dua. Dia bisa jadi possessive pronoun, artinya setelahnya nggak boleh ada kata benda karena nanti double, teman-teman. Atau dia juga bisa jadi possessive adjective. Nah, kalau dia possessive adjective kebalikannya, setelahnya harus diikuti kata benda. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman others tanda petik ini boleh nggak sir dikasih titik setelahnya? Boleh, berarti itu pronoun, teman-teman. Karena setelahnya gak ada kata benda. Tapi kalau teman-teman menemukan ada others tanda petik ini ya, terus setelahnya ada kata benda, berarti itu possessive adjective atau kata sifat yang hari ini kita bahas. Kemudian another sama the other, saya tulis saja ya teman-teman. Sorry, kenapa saya garis ya? Karena sama. Jadi another sama the other mirip kayak others yang pakai tanda petik teman-teman. Jadi another sama the other ataupun the others. Jadi the others itu juga kalau the others itu cuman ini ya pronoun teman, tapi kalau the other aja atau the other aja kita fokusnya yang ini dulu teman-teman. Nah, kalau another sama the other itu bisa pronoun, bisa adjective. Tergantung itu tadi ya. Kalau setelahnya ada kata bendanya berarti dia adjective. Tapi kalau setelahnya itu misalnya titik atau bagian kalimat yang baru misalnya predikat ya yang harusnya diikuti kata berarti itu adalah kata ganti teman-teman atau pronoun seperti itu. Jadi cara mengenalinya seperti itu. Karena kalau teman-teman cek di kamus, other itu kelas katanya ada dua, terutama yang ini another, the other, others yang ada tanda petiknya itu possessive adjective sama possessive pronoun. Ya teman-teman. Artinya pun sama, cuman beda penggunaan. Seperti itu. Gitu ya. Sekali lagi jangan dihafal, nanti mohon diikuti dari rekaman dan dicatat seperti itu. Oke, kita lanjut ke jenis kata sifat yang kedua ya, teman-teman, yaitu deskriptif atau epitet, yaitu jenis kata sifat yang hanya menambahkan arti saja. Ya, jadi memang fungsinya sama, sama-sama kata sifat ya, menjelaskan kata benda, tapi dia hanya menambahin arti saja, teman-teman. Oke. Nah, kalau dia apa namanya? Berdiri sendiri di kalimat pun nggak masalah. Contohnya kata beautiful tadi, ya, diletakkan di setelah to be. Contohnya you are beautiful. Titik, itu nggak masalah, teman-teman. Oke, karena beautiful itu dari keluarganya deskriptif. Beda kalau kita bilang you are the. The apa? Harus dilanjut ya, karena the itu keluarganya determiner, harus ada kata bendanya. Ya, jadi deskriptif atau epitet ini boleh berdiri sendiri di setelahnya to be, ataupun kalau dia nempel di dengan kata benda yang dijelaskan juga nggak apa-apa. Urutannya di setelahnya determiner. Seperti itu. Dan ada 8 kategori dari deskriptif atau epitet ini juga sudah saya urutkan ya. Siapa tahu muncul lebih dari satu, teman-teman. Nah, tapi cara mengingatnya kurang lebih adalah semakin ke atas itu semakin umum. Semakin apa ya, semakin nggak jelas gitu. Jadi sifatnya itu semakin sifat yang umum, teman, sifat luasnya, garis besarnya. Semakin ke bawah itu semakin menyempit gitu ya. Karena udah ngomongin kalau yang terakhir tuh contohnya kelihatan banget. Tiba-tiba ngomongin bahan. Berarti kan ngomongin benda yang khusus benda mati aja. Karena manusia kan nggak ada bahannya ya. Kita nggak dibuat pakai tangan teman-teman. Maksudnya nggak dibuat manufaktur itu enggak seperti itu. Gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Contohnya ada quality atau karakter yang pertama untuk deskriptif atau epitet ini ya, teman-teman. Oh iya, saya tadi lupa. Selain dia boleh berdiri sendiri di setelahnya to be, deskriptif atau epitet ini tidak menentukan bentuk kata bendanya. Jadi dia cuma nambahin arti aja, teman-teman. Kalau dihapus pun nggak masalah. Jadi kalau teman-teman bingung dengan kata benda yang dibikin panjang banget,
Kalau teman-teman menemukan deskriptif, hapus aja. Tapi kalau determiner jangan dihapus, teman-teman. Ya dia walaupun nggak punya arti atau artinya nggak kadang kurang terlalu penting gitu ya. Tapi justru itu secara grammar penting. Menentukan menentukan bentuk bendanya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contoh yang pertama dari deskriptif atau quality atau karakter. Jadi kualitas atau sifat bendanya secara umum. Contohnya ada kata arid, artinya kering atau gersang, teman-teman. Berikutnya ada excessive, itu berlebihan. Essential, artinya penting. Accurate, akurat. Brittle, lapuk. Distinct, distinct itu jauh. Sorry, distinct itu berbeda, maksud saya, maaf teman-teman. Distinct itu berbeda. Itu ya. Kemudian berikutnya ada size, itu ukuran bendanya. Jadi bendanya itu seberapa besar. Contohnya tiny, sangat kecil, massive, besar. Large itu juga besar ya. Sinonimnya banyak. Kata sifat itu memiliki sinonim, teman-teman. Huge, large, big, gigantic gitu ya. Enormous dan lain-lain itu artinya sama-sama besar. Microscopic itu mikroskopis. Wide itu luas, tall itu tinggi dan masih banyak lagi. Berikutnya ada age and temperature. Age itu umur, temperature itu suhu. Nah, mereka saya jadikan satu karena mereka boleh teman bolak-balik. Teman-teman bolak-balik nggak masalah. Misalnya ada umur sama suhu, boleh umur dulu atau suhu dulu. Nggak masalah, teman-teman ya. Nah, contohnya umur itu ada old, artinya tua. Modern, modern. Ancient atau archaic, artinya sama-sama kuno. New, artinya baru. Classic, artinya klasik. Dan masih banyak lagi tentunya. Misalnya young, dan lain-lain. Kemudian contoh dari temperature atau suhu misalnya ada warm artinya hangat, cold artinya dingin, cool artinya sejuk, hot artinya panas, gitu ya. Berikutnya ada participle. Participle itu adalah kata sifat yang dibuat dari kata kerja. Dan participle itu ada dua, teman-teman. Ya, yang pertama namanya present participle itu verb ing, artinya nanti yang me. Oke, sama kayak kata sifat yang lain ada yangnya, yang cantik, yang lucu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang panas dan lain-lain tadi. Nah, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya atau namanya present participle artinya nanti yang me. Aktif ya intinya teman-teman. Contohnya existing, yang ada. Nah, memang ada itu nggak ada me-nya ya. Me ada kan nggak enak teman-teman. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah dan lain-lain ya. Misalnya ada interesting, menarik, confusing, membingungkan dan lain-lain. Banyak teman-teman. Kemudian berikutnya ada required. Ini verb 3 ya. Verb 3 itu past participle, itu pasif teman-teman. Nanti artinya yang di. Contohnya required, yang dibutuhkan. Intended, yang disengaja. Used, yang diniati atau yang sorry maaf, used itu yang sudah dipakai atau bekas teman-teman. Jadi used itu bekas. Dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada shape, bentuk bendanya seperti apa. Misalnya circular, bulat, flat, datar, round, bola, bentuk bola, bulat yang bola itu 3 dimensi ya. Sedangkan circle itu cuma 2 dimensi, disk gitu teman-teman. Bentuknya lempeng itu. Concave itu cekung, kalau convex cembung dan masih banyak lagi. Berikutnya ada color atau warna bendanya. Contoh ya teman-teman ada purple, ungu, vibrant, berwarna-warni, colorless, tidak berwarna, reddish, kemerah-merahan, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada origin atau location. Jadi bendanya itu dibuat di mana atau dari mana asalnya. Contoh nih teman-teman. Spanish dari Spanyol. American dari Amerika. French dari Prancis. British dari Britania. European dari Eropa dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada material. Jadi bahan bendanya itu dari apa? Contoh nih wooden dari kayu, cotton dari katun atau kapas ya. Metal dari logam, plastik ya dari plastik. Diamond dari berlian, concrete dari beton dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, itu tadi adalah ke-8 keluarganya deskriptif atau epitet. Nah, yang terakhir setelah teman-teman masukkan determiner, kemudian deskriptif, kemudian yang terakhir kita punya namanya noun adjunct ya. Beberapa orang nyebutnya noun adjective nggak masalah, cuma penyebutan nama ya. Yang penting teman-teman tahu bahwa kata benda itu juga bisa dibuat menjadi kata sifat atau dirubah kelas katanya menjadi kata sifat, teman-teman. Gitu ya, karena fungsinya di kalimat dia menjelaskan kata benda yang lain. Kan yang menjelaskan kata benda kan harusnya kata sifat, teman-teman. Nah, tapi itu ditempati oleh kata benda. Jadi kata bendanya itu mencuri fungsinya kata sifat. Nah, contohnya nih,
Noun adjunct sendiri itu ada yang dari kata benda murni ya, teman-teman. Contohnya adalah pencil case, kotak pensil. Nah, kalau kita beli ke toko, Pak beli kotak pensil, pasti sama bapaknya dikeluarin kotak ya, teman-teman. Nggak mungkin dikeluarin pensil. Pak beli kotak pensil, tiba-tiba dikeluarin pensil, berarti bapaknya nggak dengar, seperti itu. Nah, jadi kotak pensil itu entah di dalamnya ada pensil atau tidaknya, nggak peduli. Yang penting wujud dari kotak pensil itu tempatnya, kotaknya, teman-teman. Seperti itu. Contoh lagi, shoe store, toko sepatu. Kalau ada orang ngomongin tentang toko sepatu, yang dimaksud itu tokonya, bukan sepatunya, teman-teman. Tapi wujudnya itu toko. Yang diomongin itu tokonya, toko sepatu. Kemudian yang paling jelas itu adalah baby powder, bedak bayi. Kalau kita pergi ke toko, Pak beli bedak bayi. Pasti sama bapaknya dikeluarin bedak, teman-teman. Ya, kalau bapaknya misalkan ngeluarin bayi, berarti bapaknya perlu diperiksakan. Ya, teman-teman, berarti kemungkinan itu juga bukan yang jual seperti itu. Mungkin terganggu seperti itu, teman-teman. Jadi, baby powder, bedak bayi itu wujudnya bedak. Makanya kata bayi itu yang disebut dengan noun adjunct tadi. Jadi, dia kata benda tapi fungsinya menjelaskan atau mensifati kata benda yang lain. Makanya disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Ya, sama kayak pencil case tadi, kotak pensil kan. Kata pensil itu hanya menjelaskan kotaknya itu untuk pensil. Jadi digunakan untuk menyimpan pensil seperti itu. Toko sepatu, toko untuk sepatu, maksudnya untuk menjual sepatu atau membeli sepatu di situ seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, selain kata benda murni, noun adjunct juga bisa dibuat dari gerund. Gerund itu apa? Gerund itu juga kata benda ya, teman-teman, tapi dibuatnya dari kata kerja. Jadi kalau kata kerja ingin dirubah menjadi kata benda, itu dirubah menjadi gerund, namanya bentuknya verb ing, teman-teman. Ya. Nah, karena kata benda itu bisa jadi noun adjunct, gerund pun juga bisa jadi noun adjunct, teman-teman. Contoh ya, misalnya ada kata benda bolpen, dijelaskan oleh gerund drawing, jadinya drawing pen. Pena untuk menggambar atau pena gambar. Oke, running shoes, sepatu lari. Sepatu lari itu bukan sepatu yang lagi berlari, bukan, teman-teman. Ya, kalau ada sepatu yang berlari, berarti yangnya itu miliknya participle. Oke. Nah, tapi di sini sepatu lari itu bukan sepatu yang berlari, tapi sepatu untuk berlari. Nah, kalau ada untuknya itu gerund, ya. Miliknya noun adjunct jadi gerund tadi. Jadi sepatu untuk berlari. Sewing machine, mesin jahit, bukan mesin lagi menjahit, ya. Tapi mesin itu digunakan untuk menjahit. Nah, berarti sewingnya ini jadi gerund, fungsinya sebagai noun adjunct. Seperti itu, teman-teman. Sama kayak pencil case tadi ya, kotak untuk pensil, toko untuk sepatu, bedak untuk bayi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis kata sifat dan juga urutannya. Jadi sekali lagi urutannya sudah fix seperti ini, teman-teman. Itu ya. Nah, contoh penerapan materi kita hari ini ke soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu aroused itu ya. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat sudah lengkap, masalahnya berarti bukan di sentencing, tapi di phrasing. Phrasing berarti materi hari ke-6, teman-teman ya. Nah, titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek. Alias itu tempatnya modifiernya kata benda. Nah, modifiernya kata benda letaknya di sebelumnya adalah kata sifat. Di pilihan A, B, C, D kata sifat cuman satu, teman-teman. Ya, yaitu yang alpha. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang Bravo sama yang Delta, nothing sama none itu kelas katanya pronoun. Kelas katanya pronoun ya teman-teman atau kata ganti. Nah kalau di sini kita masukkan kata ganti nanti subjeknya tabrakan ada dua, double pemborosan. Ada kata benda sama kata ganti. Ya teman-teman jadi Bravo nggak bisa sama yang Delta. Kalau yang Charlie not itu kata keterangan. Ketika kata keterangan menjelaskan kata benda tunggal itu ada aturannya. Besok kita bahas teman-teman ya. Tentang bab mengenai adverb atau kata keterangan. Oke, jadi di situ jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Jadi kalau diartikan, tak satupun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari ekspansi
fasilitas pendidikan bagi para imigran yang pergi ke Amerika Serikat seperti itu. Gitu ya. Kemudian contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is. Subjeknya nggak boleh ya, subjek predikat dipisah satu koma nggak boleh teman-teman. Kalau 2 koma, 3 koma, 4 koma, atau 100 koma pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh cuma dipisah oleh satu koma. Gitu ya. Nah subjeknya itu di paling depan itu ada the Wilmington Oil Field. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap teman-teman ya. Nah, titik-titik terletak. Nah, ini kebetulan tadi belum saya sampaikan, tapi untungnya di contoh saya berikan. Jadi, ini sering keluar ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah ya, atau kardinal tadi kita nyebutnya di determiner tadi, kemudian setelahnya menabrak off, itu tidak boleh langsung diikuti kata benda, teman-teman. Ya, jadi setelahnya of ini harus ada the atau teman-temannya the nomor satu 2 3 tadi. Oke, baru setelahnya diikuti kata benda. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang bravo. Ya sudah jawabannya yang bravo. Nah, kalau teman-teman mengetahui aturan ini, cara mengerjakannya jadi enak, jadi cepet. Seperti itu. Jadi kalau ada sekali lagi ya, ada penanda jumlah, ditambahkan of, tidak bisa langsung ketemu kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the dulu. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Jadi Wilmington oil field yang terletak di Long Beach, California merupakan salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Gitu ya. Setelahnya off boleh nggak ser pakai e? Jawabannya kalau e nggak bisa teman-teman ya. E itu artinya sebuah. Kita nggak bisa bilang salah satu dari sebuah atau seorang murid kan nggak bisa. Salah satu itu pasti dari banyak. Oke, jadi walaupun yang saya sampaikan tadi the atau teman-temannya the bukan berarti semuanya bisa ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ganti kepemilikan nggak masalah. Ya, ganti those tidak apa-apa. Ganti this yang pakai e tulisannya nggak apa-apa ya. Di sini kalau teman-teman pakai that nggak boleh. Pakai this yang pakai i ya, tulisannya nggak boleh juga. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau ada penanda jumlah dikasih of itu benda setelahnya harus jamak. Terutama kalau bendanya jelas satu 2 3 4 5 dan seterusnya. 1 2 3 4 5 6 itu seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya nih teman-teman, setelahnya adalah misalnya pakainya most. Nih ya, misalnya pakai most of. Nah, itu nanti setelahnya harus pakai the atau kepemilikan aja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ngikutin konteks, ngikutin arti yang ingin disampaikan. Nggak mungkin kita bilang salah satu dari seorang guru. Maksudnya gimana? Salah satu dari seorang kan nggak. Salah satu itu pasti dari banyak, teman-teman. Salah satu dari mereka, salah satu dari kami, salah satu dari kita. Jadi salah satu itu harus jamak. Sedangkan atau en itu dipakai untuk kata benda tunggal. Jadi pasti tidak bisa kalau pakai atau en. Seperti itu. Itu ya. Lanjut ke contoh terakhir, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb SES yaitu results. Kemudian subjeknya adalah a federal type, ya teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Gitu ya, teman-teman. Nah, titik-titik terletak di setelahnya preposisi. Nah, preposisi itu aturannya sudah fix, teman-teman. Preposisi itu nggak bisa berdiri sendiri kalimat berhenti ini tidak bisa ya. Harus ada objeknya, misalnya dari kata benda gitu ya, atau kalau nggak itu dari kata ganti, yang nantinya akan dirubah jadi keterangan, teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D itu panjang-panjang. Berarti kata benda ini harus teman-teman panjangkan. Caranya gimana? Tambahkan kata sifat sebelumnya. Karena yang membuat panjang kata benda dimanapun itu adalah kata sifat di sebelumnya. Yang membuatnya jadi frase itu kan kata sifat, teman-teman. Jadi panjang dia. Gitu ya. Nah, kita cek satu-satu. Yang alfa di situ ada keluarganya artikel, gitu ya. Kemudian ada vertikal, itu bentuk, itu miliknya deskriptif atau epitet. Jadi shape, teman-teman. Kemudian ada power, itu artinya kekuasaan atau kekuatan ya. Dia adalah noun adjunct.
Kemudian diikuti distribution itu adalah kata benda yang dijelaskan. Jadi kemungkinan jawabannya yang alpha. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, ada subjek lagi, tidak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Charlie sama sekali nggak ada kata benda di situ, teman-teman. Ya kan? Kita butuhnya kata benda karena preposisi di situ. Kalau yang Delta di situ ada predikat lagi, ada subjek lagi berarti ya. Tidak ada conjunction, tidak bisa. Ya sudah berarti fix jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Jenis pemerintahan federal itu berdampak pada sebuah atau sejenis penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, dari penjelasan singkat mengenai kata sifat dan juga contohnya tadi, mungkin ada yang pengen ditanyakan. Silahkan boleh di-unmute, teman-teman. Izin, Sepertinya, Dokter. oh silahkan, Miss. Boleh, silahkan. Kalau terkait jawabannya yaitu A, nanti kalau sekiranya di soal lain berarti berurut ya, Sir. Determiner dulu, terus deskriptif, terus non-ejang, baru tuh kata bendanya. Karena semua yang tiga itu kan tadi kata Sir ejektif. Berarti kalau di soal lain kayak gitu juga, Sir. Betul. Jadi, maksudnya gini, ini adalah sudah bentuk aturan baku, Miss. Jadi urutan ini sudah baku ya, teman-teman. Jadi misalnya kalau ada determiner, determiner dulukan dulu, paling depan, teman-teman. Nggak bisa, ini misalnya teman-teman pindah di sini, vertical power distribution nggak bisa. Oke, karena hitungannya nanti noun phrase-nya jadinya mulainya dari sini. Sedangkan vertical power itu kata benda, nggak boleh. Noun phrase juga teman-teman. Kata sifat sorry, kata benda dijelaskan kata sifat. Nah, noun phrase itu nggak boleh punya objek seperti itu. Jadi urutannya harusnya adalah seperti yang kita pelajari hari ini ya. Determiner dulu, deskriptif baru, noun adjunct, kemudian diikuti benda yang dijelaskan seperti itu. Apakah yang ketiga ini, yang determiner, deskriptif, dan non-ejang ini harus terpenuhi yang ketiga-tiganya atau boleh salah satunya atau keduanya saja? Oke, sekali lagi teman-teman ya. Kata sifat itu hanya menambahkan arti saja. Oke, jadi apakah harus ada kata sifat di sebelum kata benda? Jawabannya tidak harus. Contohnya di situ ada government kan kata benda sendiri jatuh di setelahnya preposisi. Dia sendirian, nggak ada kata sifatnya teman-teman. Ya kan? Jadi nggak wajib. Kata sifat itu di kalimat nggak wajib. Kecuali ini ya, ini determiner. Determiner itu harus dicocokkan dengan benda yang dijelaskan teman-teman. Karena itu penting. Tapi kalau federal ini kan cuma kata sifat, teman-teman hapus nggak masalah. Jadi ganti a type of government itu nggak masalah. Seperti itu. Contoh nih, ini teman-teman hapus vertical sama powernya itu nggak masalah. Yang wajib itu adalah determiner sama kata benda ini satu paket, teman-teman. Seperti itu. Lah itu government kok nggak ada e-nya, Sir? Berarti dia tidak bisa dihitung kata bendanya. Seperti itu. Maaf, saya bertanya lagi, Sir. Boleh, nggak Berarti apa-apa, Mas. kalau mengetahui kelas kayak ini termasuk deskriptif, ini termasuk non-ejaan, berarti itu tergantung kitanya yang sering baca dan sering latihan gitu ya, Sir. Nah, kalau itu dari makna, Mas. Jadi kalau di phrasing itu masuknya udah ke vocab, teman-teman. Maksudnya vocab ini sudah jadi sangat penting banget. Otomatis nanti misalnya nih teman-teman menemukan kata nih dalam bahasa Inggris misalnya adalah contohnya adalah kata enormous misalnya ya, teman-teman. Atau misalnya adalah immense misalnya. Nah, terus teman-teman nggak tahu ini kelas ini apa ya, immense ini. Ternyata dicek di kamus dia adalah kata sifat artinya besar. Nah, berarti itu nanti masuknya kemana, teman-teman? Ini kan kata sifat nih, kebetulan. Dari tiga ini, besar tadi masuknya ke dalam yang mana? Deskriptif. Betul sekali, Miss. Deskriptif ya. Karena di nomor berapa tadi? Nomor, sebentar. Yang pertama quality karakter, kemudian yang kedua ada eh, shape tadi ya. Bentuk sorry bukan shape, maksud saya size, ukuran. Kemudian yang ke oh berarti dia masuk ke yang kedua, jadi setelah quality atau karakter dia masuk di keluarga yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi ada age atau temperature, yang keempat ada participle, yang kelima ada shape, ini baru bentuk, kemudian color. Nah, immense itu
besar itu ukuran, teman-teman. Dia masuknya ke deskriptif urutan yang kedua setelah quality atau karakter. Seperti itu. Gitu ya. Nanti teman-teman saran saya mohon ditulis. Saya juga hafal gitu gara-gara nulis teman-teman. Nanti menemukan arti yang sama. Misalnya kecil, besar, sedang. Pokoknya ngomongin tentang ukuran. Ketika dia menjelaskan kata benda itu dimasukkan ke dalam yang deskriptif. Seperti itu. Mister, kalau no one itu gimana ya? No one itu sama kayak non, teman-teman. Itu satu kata ya. No one itu. No one itu sama dengan, sorry. Sama dengan non. Oke, sama dengan nothing. Sorry, kalau no one itu boleh nothing, boleh nobody ya, teman-teman. Sorry, non yang maksud saya. Jadi no one itu tak satu pun manusia untuk orang, maaf. Tak seorang pun lah gitu. Kalau nothing itu tak satu pun untuk benda. Nah, tapi kalau non itu boleh dua-duanya. Boleh untuk manusia, boleh selain manusia itu bisa pakai non, teman-teman. Jadi non itu boleh gantikan no one, boleh gantikan nothing. Seperti itu. Gitu ya. Artinya sama dan kelas katanya sama-sama kata ganti. Itu nggak bisa dipaksa jadi kata sifat, nggak bisa, teman-teman. Kalau teman-teman mau dijadikan kata sifat, tambahi tanda ini, tanda petik S itu nanti jadi kepemilikan seperti itu. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Maaf, Sir, terkait no tadi, no, nothing, no one, itu kan artinya sama aja ya, tidak atau tidak ada gitu. Berarti untuk penggunaannya itu tergantung kelas katanya itu dia sebagai apa gitu, Sir. Betul. Jadi memang artinya sama, tapi sama kayak kita bilang meskipun. Meskipun itu teman-teman bisa pakai although. Ini contoh aja ya. Sebenarnya banyak, tapi contoh aja teman-teman. Although itu artinya meskipun. Despite itu juga meskipun teman-teman. Cuman karena mereka beda kelas kata, otomatis beda penggunaan. Although setelahnya subjek predikat, despite setelahnya kata benda karena ini preposisi. Kalau ini adalah conjunction atau kata hubung. Seperti itu. Sama. No, nothing, none, not sama none. eh, Beda kelas kata, beda penggunaan seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan, Mr. Giano. Boleh bertanya, Mister? Jadi untuk soal yang ini berarti yang cocok yang pakai no ya, yang berdasarkan tadi. No social crusade or yang itu yang tadi, sir. Bukan nothing ya. Kalau nothing nanti subjeknya double, Mister. Karena nothing Oh, itu, teman-teman cek aja di kamus. Misalkan penasaran nih. Maksudnya bener gak sih Mister P ngomong nothing itu kata ganti? Cek aja di kamus. Karena untuk kelas kata itu teman-teman nyarinya di kamus. Dan nothing itu tempatnya kata ganti teman-teman. Gak ada nothing itu setelahnya diikuti kata benda itu gak ada. Ya, there is nothing. Nah, setelahnya langsung preposisi in. Nah, itu jadi keterangan. In this book itu jadi keterangan teman-teman. Ya kan? Kemudian nothing else. Nah, ini sebenarnya ada conjunction yang dihapus. Nanti di hari ke-10 kita akan belajar. Ada conjunction itu yang boleh kita hilangkan. Tapi itu sebenarnya kalau dipanjangkan ya, teman-teman. Kalau misalkan lengkap tidak dihilangkan, there was nothing else that the doctors could do. Seperti itu. Kalau diartikan pun tak ada hal lain yang para dokter tersebut bisa lakukan. Seperti jadi itu sebenarnya ada yang-nya, ada that-nya, teman-teman. Tapi bisa dihapus. Nanti di hari ke-10 kita akan pelajari itu. Jadi nothing itu setelahnya tidak boleh ketemu kata benda. Langsung ya, teman-teman. Karena itu nanti double, entah subjeknya, entah objeknya. Contoh nothing itu setelahnya preposisi about her family. Jadi keterangan berarti. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sama kalau misalkan tadi di soal teman-teman tiba-tiba nothing social crusade itu nanti subjeknya double, ada kata ganti, ada kata benda crusade seperti itu. Jadi pemborosan subjek. oke, makasih, sir. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Sir, kalau makainya there is not atau ya there is not social crusade itu benar, Sir. Kan di situ pakai not tapi. Boleh nggak ada dua predikat, Miss? Kalau kan there is itu kan ada is tuh, itu predikat itu. There is not social crusade Tidak bisa, sir. aroused. Sorry? Gimana, Mister? Tidak bisa pakai dua predikat.
Predikatnya double nanti diartikan nggak bisa. Seperti itu. Baik, sir. Oh, berarti kalau yang there is not sama there are not tuh setelahnya nggak boleh ada subjek predikat. Jadi kayak contohnya there is not book atau there are not two books. Bisanya kayak gitu aja, sir. Kalau ada conjunction nggak apa-apa. Jadi tadi kan Miss bilangnya there is not tadi kan there is not social crusade aroused Elizabeth. Nah Hmm. itu jadi dua predikat nggak ada conjunction nggak bisa. Seperti itu. Baik, Jadi sir. materi kita Makasih. hari kedua, ya materi hari kedua ya. Jadi di kalimat itu kalau mau ada dua predikat harus ada satu conjunction. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di pilihan itu misalkan ada there is not, tetap salah nanti pilih teman-teman yang pakai not itu, yang pakai there is not itu. Karena nggak ada conjunction di soal di there is not di pilihan yang teman-teman pilih juga tidak ada conjunction. Sedangkan kalau there is not dimasukkan ke titik-titik, predikatnya jadi dua. Nggak ada conjunction tidak bisa. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Sepertinya nggak ada. Oke, sekarang kita coba ke latihan soal buat teman-teman ya. Seperti biasa, jangan takut salah. Di sini ada satu soal. Sorry teman-teman, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Oke, kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Di situ ada was signed. Subjeknya adalah Declaration of Independence. Ini jadi satu ya, teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda di subjek, jangan sampai dirubah kelas katanya. Tambahin aja nggak apa-apa, modifier ya. Tapi kalau sampai dirubah misalnya nih, teman-teman tambahkan preposisi di sini. Itu nanti jadi kita kehilangan subjek, teman-teman. Karena kata benda terikat sama preposisi menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Jadi di sini cukup carikan kata sifat saja. Determinernya kata benda saja, yaitu kata sifat. Nah, jawabannya adalah yang alpha. Bravo salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie juga sama ya. Delta juga sama. Jadi kalau teman-teman menemukan whereby, anggap itu sebagai conjunction walaupun kalau dicek di kamus itu adalah keterangan. Ya nanti jadi sebenarnya itu di 5W1H lah, anggap aja 5W1H teman-teman ya. Where sama kayak where aja gitu. Kalau di soal structure TOEFL anggap itu sebagai konektor atau conjunction. Lanjut, sorry, kalau dibaca, the Declaration of Independence was signed in 1776, marking the American colony separation from Britain. Jadi kalau diartikan, deklarasi kemerdekaan ditandatangani di tahun 1776 yang menandai eh, perpisahan apa ya bahasa saya enak teman-teman. Pisahnya gitu ya, pisahnya kolonis kolonis yang Amerika punya apa namanya orang-orang yang setuju Amerika itu berdiri sendiri ya, itu pisah dari Britania seperti itu. Karena seperti yang mungkin teman-teman tahu, Amerika itu nggak ada penduduk aslinya ya. Mereka semuanya adalah pendatang dari ada yang Spanyol, ada yang eh, Inggris, ada yang banyak teman-teman seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo. Semuanya sepertinya menjawab bravo. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat was interested, subjeknya educator.
Hati-hati fanboys di sini tidak ada koma sebelumnya ya, artinya dia bukan menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, di situ ada preposisi maksud saya. Preposisi in, kata bedanya validity itu objeknya ya yang dirubah jadi kata keterangan, teman-teman. Otomatis di sini kita hanya membutuhkan penjelas dari kata benda ini aja, yaitu kata sifat ya. Carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Ya, betul sekali jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Alpha nggak bisa karena subjek predikat lagi nggak ada conjunction ya. Kalau yang Charlie justru kebalikannya ada conjunction, setelahnya kan nggak ada predikat sama sekali, jadi nggak bisa. Kalau yang delta di situ tiba-tiba ada predikat. Nah, preposisi langsung diikuti predikat nggak bisa. Harus ada kata bendanya dulu, baru predikat nggak masalah. Kalau misalnya mau dimasuki predikat lagi gitu ya. Jadi yang delta ini nggak bisa, teman-teman. Oke, itu urutannya juga kacau ini ya. Jadi yang delta nggak bisa, teman-teman. Fix jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, the educator was interested not in the test format, but in its validity and the accuracy of its measurements. Jadi pendidik itu tidak tertarik pada format tesnya, tapi pada validitasnya dan akurasi dari pengukuran-pengukurannya. Seperti itu. Nah, itu kan ada contoh ya di soal itu, teman-teman. Of itu preposisi. Ada kata benda measurements, tinggal carikan kata sifatnya saja. Sama, preposisi. Kata bendanya, carikan penjelasnya kata bendanya saja. Jadi kadang di soal itu sebenarnya kita sudah dikasih petunjuk gitu ya. Cuman kadang kita juga terlalu fokus ke yang lain misalnya, jadi nggak lihat seperti itu. Tapi nggak apa, yang penting teman-teman dapat fundamentalnya, dapat basicnya. Nanti ketika sering-sering latihan, mempraktekkan ini akan langsung otomatis teman-teman. Tempatnya di mana itu, tempatnya apa, langsung otomatis. Oh, cari kata ini, kata ini, kata ini seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo. Sepertinya teman-teman semuanya menjawab bravo. Di situ ada predikat is, subjeknya the Pacific Ocean. Kemudian tidak ada predikat lagi. Nah, petunjuknya teman-teman adalah one of. Kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah ketambahan of, tidak boleh langsung ketemu kata benda ya. Harus ada the atau teman-temannya the di sini. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang bravo. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Pacific Ocean is one of the oceans. Oh, sorry, is one of the largest oceans on the planet. Jadi, Samudra Pasifik merupakan salah satu dari samudra-samudra terluas di planet ini, maksudnya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban eh ada Alpha, ada Bravo, ada Charlie. Oke, kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat di situ ada require ya. Subjeknya adalah kata benda professions, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda professions. Di situ kita hanya membutuhkan determinernya saja. Carikan ABCD determinernya kata benda, yaitu kata sifat. Nah, jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Nah, kenapa kok yang bravo salah? Karena subjeknya nanti double, ada kata benda, ada kata ganti, pemborosan subjek, teman-teman.
Kalau yang Charlie seperti yang di soal sebelumnya tadi ya, contohnya one of the, some of the, many of the, both of the. Setelahnya of itu kalau sebelumnya ada penanda jumlah, harus ada the setelahnya sebelum kata bendanya. Ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang Charlie dimasukkan ke titik-titik setelah all of-nya langsung diikuti kata benda, tidak ada the-nya, tidak bisa, teman-teman. Itu ya. Jadi diingat-ingat penanda jumlah kalau ada of setelahnya tidak bisa langsung ketemu kata benda, teman-teman. Oke, itu kalau kata benda ya. Tapi kalau kata ganti kebalikannya, jangan dikasih the teman-teman. Nggak bisa kita bilang all of the us itu nggak bisa. Jadi all of us, karena us itu kata ganti, bukan kata benda. Dan kata ganti itu nggak bisa dijelaskan kata sifat, nggak bisa teman-teman. Seperti itu. Itu ya. Kalau yang delta ada predikat lagi, ada subjek, tidak ada conjunction kan nggak bisa teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, almost all professions require some form of specialized training. Jadi kalau diartikan, hampir semua pekerjaan itu membutuhkan semacam atau suatu bentuk pelatihan khusus. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik. Teman-teman coba dulu, dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo ya. Kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat use, subjeknya adalah computer processors ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, titik-titik terletak di sebelum kata benda processors. Berarti ini hanya membutuhkan kata sifat saja ya sebagai sebagai modifier dari kata benda atau headnya processors ini. Jadi kepala atau intinya adalah di kata benda processors. eh, karena titik-titik di sebelumnya kata benda itu tempatnya kata sifat. Nah, di pilihan A, B, C, D yang kata sifat saja hanya yang bravo. Jadi jawabannya bravo ya. Yang alpha nggak bisa karena ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Charlie juga sama ya. Kalau yang delta ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Ada kata benda, ada kata ganti. Seperti itu. Jadi fix jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, virtually all computer processors use silicon as a primary material. Jadi kalau diartikan, hampir seluruh prosesornya komputer menggunakan silikon sebagai sebuah bahan dasar atau bahan primernya, bahan pokoknya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati kos ini bukan kata kerja ya teman-teman. Karena belum ada subjek sama sekali di situ. Apalagi sebelumnya itu kata sifat. Nggak mungkin kata sifat menjelaskan kata kerja. Ini kata benda teman-teman, artinya penyebab. Kemudian, nah, predikatnya adalah was widespread, ya. Was-nya itu teman-teman. Subjeknya tadi berarti primary cause tadi ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Titik-titik terletak di sebelum kata benda cause, berarti itu tempatnya kata sifat saja. Kalau yang alpha nggak bisa karena subjek predikat, tidak ada conjunction, nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo kebalikannya, ada conjunction tapi tidak ada subjek predikat lagi. Kalau yang Charlie itu preposisi by-nya teman-teman. Nanti merubah kata benda primary cause menjadi keterangan. Kita malah justru akan kehilangan subjek kalau memilih yang Charlie. Ya, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the primary cause of the French Revolution was widespread social and economic inequality. Jadi kalau diartikan, penyebab utama dari revolusi Prancis adalah
ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang menyebar luas seperti itu. Itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Oke, kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb ya, have been. Kemudian subjeknya agriculture and farming. Ini jadi dianggap satu aja teman-teman ya, karena dihubungkan pakai fanboys ini. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap gitu ya. Titik-titik terletak di setelahnya to be. To be itu dia berdiri sendiri, teman-teman. Kalau misalnya di setelahnya mau diikuti kata kerja bisa verb ing atau verb 3, tapi di situ kan nggak ada teman-teman. Nah, titik-titik berada di terletak di sebelumnya kata benda livelihood ini. Gitu ya. Berarti ini tempatnya kata sifat karena titik-titiknya terletak di sebelumnya kata benda livelihood ini, teman-teman. Oke, cari ABCD yang kata sifat yang alfa. Nah, importance yang akhirannya ance-ance itu 90% dia kata benda, bukan kata sifat, teman-teman. Oke, kata benda tidak boleh punya objek. Kalau yang Bravo, nah jawabannya Bravo ya teman-teman. Di situ ada an itu determiner, important itu adalah kata sifat dari deskriptif yang kedua itu teman-teman. Jadi kemungkinan Bravo kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada fanboys, nah fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Sebelumnya kata sifat, tiba-tiba setelahnya kata benda kan tidak sama teman-teman, tidak setara gitu ya. Jadi nggak bisa. Kalau yang Delta, nah kata benda tidak bisa dijelaskan oleh keterangan cara teman-teman. Oke, jadi delta tidak bisa karena importantly-nya itu. Nggak bisa. Keterangan cara itu menjelaskan kata kerja biasanya ya. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, agriculture and farming have been an important livelihood in the state of Iowa for generations. Jadi kalau diartikan, agrikultur dan peternakan itu telah menjadi sebuah mata pencarian yang penting di negara bagian Iowa untuk eh, untuk bergenerasi-generasi, untuk banyak generasi, maksudnya seperti itu, teman-teman. Itu ya. Oke, lanjut. Oh, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute atau kalau mau ditulis dulu juga boleh. Nanti saya respon setelah saya absen ya. Silahkan boleh ditanyakan dulu, nggak apa-apa, teman-teman. Oke, sudah selesai terabsen. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Sepertinya tidak ada. Atau nanti mohon, Mau nanya, silahkan. Boleh, Mas, silahkan. per- perbedaannya cause yang bermakna karena atau cause yang bermakna penyebab tuh gimana, Sir? Soalnya tadi saya Eh, memahaminya cause di sini artinya karena gitu. Tapi Karena nggak itu nyambung ini, ke Mas. Kalau karena itu ini, because ya, teman-teman. Cause ini punya dua arti. Kalau dia kata benda, artinya adalah penyebab. Oke? Kalau misalnya dia kata kerja, artinya menyebabkan. Nah, cara membedakannya gimana? Teman-teman cek tempatnya di kalimat. Oke, karena secara bentuk itu sama, teman-teman ya. Kos yang kata benda sama kos yang kata kerja itu bentuknya sama-sama kos. Nggak ada bedanya tuh secara tulisan. Apalagi ketika dia misalnya kata benda itu yang nggak ada tambahannya. Kalau kata kerja dia kata kerja verb satu. Teman-teman lihat sebelumnya. Contohnya tadi nih saya ngeceknya adalah lihat sebelumnya, teman-teman. Di situ ada primary. Primary itu primer, dia kata sifat. Artinya adalah yang primer atau yang utama. Nah, kata sifat itu nggak bisa menjelaskan kata kerja, teman-teman. Ya, yang menjelaskan kata kerja itu adalah kata
keterangan atau auxiliary ya, kata kerja itu sendiri tapi dari keluarganya auxiliary. Seperti itu. Jadi saya tahu tadi karena ini ada kata sifat itu nggak mungkin kata kerja, berarti ini adalah kata benda. Karena kata sifat, sorry, kata sifat bukan adverb, maaf teman-teman. Karena kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda. Seperti itu, Miss. Gitu ya. Atau kita cek nih di kamus teman-teman caranya caranya membandingkan penggunaan ketika bentuknya sama itu bisa dari contoh di kamus. Jadi teman-teman membandingkan dua contoh di kamus. Contohnya ini ya. Jadi kos yang pertama kelas katanya adalah kata kerja. Dia transitif alias butuh objek teman-teman. Harus ada objeknya ya. Contohnya adalah, nah kalau ini yang bentuknya jelas kata kerja. Ada ing-ingnya itu pasti kata kerja teman-teman. Kita cari yang kosnya itu verb yang nggak ada tambahannya. Nah contohnya seperti ini. Tapi ini tuh verb satu ya teman-teman. Kalau tuh diikuti verb satu kan, ada objeknya di situ. Coba yang kos yang verb satu. Oh, berarti yang karena itu yang because ya, sir, bukan cause. Betul, cause itu nggak ada punya arti karena nggak ada teman-teman. Ya, jadi artinya kalau dia kata kerja artinya menyebabkan. Kalau yang dia kata benda artinya adalah penyebab. Jadi dia juga bisa kata benda. Seperti itu, Mas. Nah, nggak ada conjunction yang sebentar kita cari ya. Soalnya ada di lagu juga, sir. Ada di Nah, lagu cause everything's gonna be okay. hati-hati kalau di lagu teman-teman. Jadi nggak bisa belajar grammar dari lagu ya. Contohnya seperti yang kapan hari saya sebutkan itu lagunya Justin Bieber itu teman-teman. My Mama Don't Like itu kan secara grammar salah ya. Teman harusnya My Mama Doesn't. Tapi ya sekali lagi kalau teman-teman pakai apa namanya doesn't nanti jadi dangdut seperti itu. Makanya itu sebenarnya seperti ini, Miss. Beda ya. Itu beda teman-teman. Ini adalah bahasa gaul. Nggak ada bahasa gaul di structure TOEFL nggak ada teman-teman. Jadi ketika kita ngomong pengen lebih cepat, itu disingkat-singkat seperti itu. Seperti itu. Jadi itu menirukan apa ya? Intinya bahasa yang tidak mengikuti grammar lah seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen atau kalau nyari di sini ada sih, teman-teman. Kayaknya ya sebentar kita coba cari. Semoga ada. Sorry teman-teman, kenapa malah itu? Coba kita cari kata cause atau gini. Atau kita cari kata because nanti pasti di situ dijelaskan ya untuk slangnya atau penggunaan yang informalnya teman-teman. Coba kita cari. Atau teman-teman bisa Google lah ya. Jadi teman-teman cari kata ini misalnya. Sorry, sebentar. Kayaknya bukan itu deh. Tulisannya itu kalau saya nggak salah ini teman-teman. Nah jadi dia adalah informal ya teman-teman. Itu informal. Teman-teman nggak akan pernah menemukan kata ini di soal structure TOEFL. Seperti itu. Di soal tadi ada kalimat ini, primary cause of the friends, apakah setelah of memang harus ada the? Jawabannya tidak selalu ada the, teman-teman. Ya, tapi kalau bendanya itu sudah jelas, kan itu kan ngomongin peristiwa yang sudah jelas ya, Mister. Jadi nanti dikasih the. Jadi untuk apa ya, teman-teman? Untuk kalau kita tuh biasanya bilangnya sang, tapi untuk manusia ya, sang misalnya sang burung. Nah, kita punya orang yang misalnya geraknya itu lincah kayak burung misalnya. Kita bilangnya the bird. Padahal itu manusia. Jadi untuk apa ya, memberikan kesan apa teman-teman? Kesan puitis lah, kesan keren lah seperti itu. Mengangkat namanya ada sangnya seperti itu. Jadi The French Revolution itu kan nama tulisannya juga gede, teman-teman. Diawali huruf-huruf gede seperti itu. Contohnya lagi adalah ini, The California Gold Rush. Nah, California Gold Rush atau The Gold Rush, The Great Depression. Jadi ngomongin tentang sesuatu yang ditekankan atau memiliki kesan agung atau gede gitu ya, seolah-olah teman-teman. Nah, itu biasanya memang ditambahkan the di namanya.
Tapi apakah setelah off harus ada the? Jawabannya tidak wajib seperti itu. Tidak ada aturan setelah off harus the. Kecuali yang one off tadi, Mister. Kecuali kalau ada penanda jumlah, ada off setelahnya, terus mau diikuti kata benda, wajib ada the atau teman-temannya the. Tapi kalau misalkan hanya off-nya saja, apakah setelahnya harus ada the? Jawabannya tidak. Seperti itu. Gimana, Mister Jufri? Apakah dapat? Atau teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Silahkan. Maaf, Sir, apakah ada aturan adjektif yang deskriptif? Anggaplah seperti buku biru yang bagus. Nah, kalau warna dan bagus itu disusunnya boleh kayak the the good the good blue book atau the blue good book. Apa gimana, Sir? Ada susunannya nggak? Tadi sudah saya jelaskan, Wes. Jadi 8 ini sudah saya urutkan, teman-teman. Ya, misalnya ada good. Good kan miliknya quality atau karakter, ya kan? Blue itu kan miliknya warna, ya kan? Berarti dulu kan goodnya, dulu kan yang general dulu, yang umum dulu. Nah, warna itu kan sudah spesifik, sudah semakin menyempit warnanya apa. Otomatis warna diakhirkan. Seperti jadi untuk bilang buku biru yang bagus itu the good blue book. Seperti itu. Jadi sekali Biasa lagi, gitu. teman-teman, saya ulangi ya. Ini sudah saya urutkan. Kalau ada determiner, determiner dulukan, ya. Misalkan ada lebih dari satu determiner, teman-teman urutannya seperti ini. Oke, jadi ini pilih salah satu, kemudian yang kedua itu ordinal, kalau ada ordinal. The first, kemudian jumlah. Misalkan dua pekerjaan pertamaku. My first two jobs. Jadi firstnya dulu, baru to-nya, baru kata bendanya. Seperti itu. Itu ya, ini sudah saya urutkan teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada deskriptif, ada 8 tadi ya, muncul lebih dari satu, urutannya kualitas dulu. Kemudian kalau ada ukuran-ukuran berikutnya, kalau ada umur atau temperatur, nah ini boleh dibolak-balik kalau yang umur sama temperatur tadi. Seperti itu. Gitu ya. Nanti mungkin teman-teman boleh saya sarankan sambil melihat rekaman kembali, mohon ditulis supaya tidak mengulang-ulang. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Atau nanti kalau ada pertanyaan boleh dijapri saja ya. Karena saya lihat sepertinya tidak ada pertanyaan baru, hanya mengulang-ulang saja ya. Jadi saya mau nanti kalau teman-teman ketika mereview ada yang belum paham boleh ditanyakan atau ketika latihan ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. I'll see you again next time. Saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have good night guys. See you next time.